Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damai Deha dari Perbankan Syariah kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang produk-produk yang ada di Bank Syariah. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan Damai di sini, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya mau nyimpan uang saya di sini. Tapi sebelumnya saya mau tahu nih ada produk apa aja di bank syariah ini. Jadi, pada Bank Syariah terdapat 3 macam kegiatan. Yang pertama yaitu penghimpun dana, yang kedua penyaluran dana, yang ketiga pelayanan jasa. Pada produk penghimpun dana terdapat 3 macam produk. Yang pertama yaitu giro syariah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro atau dengan pemindah bukuan. Akad yang terdapat dalam giro syariah ada 2, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Produk yang kedua yaitu tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilet giro. Akad yang terdapat dalam tabungan syariah ini ada akad wadiah dan akad mudharabah. Produk yang ketiga yaitu deposito syariah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Akad yang terdapat dalam deposito syariah ini adalah akad mudharabah. Pada kegiatan bank syariah yang kedua yaitu penyaluran dana, terdapat 8 produk dari penyaluran dana ini. Antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijaroh, qard, dan multi jasa. Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan tertentu sesuai dengan prinsip syariah, dengan pembagian nisbah sesuai dengan kesepakatan. Akad yang terdapat dalam mudharabah ini ada 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari 2 atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha bersama dengan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan untuk pembagian kerugiannya berdasarkan proporsi modal masing-masing pemilik dana. Murabahah adalah jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan ke pembeli. Salam adalah transaksi jual beli dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Istisna adalah transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Produk yang selanjutnya yaitu ijaroh. Dalam produk ijaroh ini terdapat 2 pola, yaitu ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Yang kedua yaitu ijaroh muntahiyah bitamlik, yaitu transaksi sewa-menyewa dengan opsi perpindahan hak milik objek yang disewakan. Yang selanjutnya yaitu qard. Qard adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Produk yang terakhir yaitu produk multijasa. Nah, multijasa ini adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan 2 akad sekaligus, yaitu akad ijaroh dan akad kafalah. Kegiatan bank syariah yang ketiga yaitu pelayanan jasa.
Dalam pelayanan jasa ini terdapat 3 macam produk. Yang pertama yaitu letter of credit atau impor syariah. Nah, letter of credit ini adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang terdapat pada produk ini adalah akad wakalah bil ujroh dan akad kafalah. Produk yang kedua yaitu bank garansi syariah. Bank garansi syariah adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu. Nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud. Akad yang terdapat pada produk ini adalah akad kafalah. Produk yang terakhir yaitu penukaran valuta asing atau SORF. SORF ini adalah jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun yang berbeda, yang hendak ditukarkan atau yang dikehendaki oleh nasabah. Demikianlah produk-produk yang terdapat dalam bank syariah. Yang selanjutnya yaitu kodifikasi akad pada bank syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akad ijaroh. Yang pertama kita lihat dahulu pengertian dari ijaroh ini. Ijaroh didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Akad ijaroh ini adalah akad penyedia dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu fitur akad ijaroh. Fitur yang terdapat pada akad ijaroh ada 3. Yang pertama, hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, yaitu memperoleh pembayaran sewa dan biaya lainnya dari penyewa, dan mengakhiri akad ijaroh dan menarik objek ijaroh apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana yang telah diperjanjikan. Yang kedua yaitu kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, antara lain yaitu menyediakan objek yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan objek ijaroh, menjamin objek yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu hak penyewa, antara lain meliputi menerima objek ijaroh dalam keadaan baik dan siap dioperasikan, menggunakan objek ijaroh yang disewakan sesuai dengan persyaratan yang diperjanjikan. Yang selanjutnya yaitu skema pengajuan pembiayaan ijaroh oleh nasabah. Yang pertama, pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Yang kedua, pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh nasabah berupa dokumen-dokumen yang mendukung permohonan. Yang ketiga, pemeriksaan bank atau checking. Pihak bank menggali informasi dari pihak lain melalui sistem informasi debitur Bank Indonesia atau bank checking. Yang selanjutnya, apabila dari hasil pemeriksaan ini dinyatakan tidak lulus, maka pengajuan pembiayaan oleh nasabah tersebut ditolak. Apabila lulus, maka dilanjutkan yang selanjutnya yaitu solisitasi survei usaha dan jaminan. Nah, dari usaha dan jaminan yang diajukan oleh nasabah ini selanjutnya akan dianalisis oleh pihak bank apakah layak atau tidak layak. Nah, apabila tidak layak maka ditolak, dan apabila layak maka akan dilanjutkan, yaitu dengan penyusunan usulan pembiayaan dan meminta persetujuan kepada komite pembiayaan. Apabila tidak disetujui maka ditolak, dan apabila disetujui maka dilakukan penerbitan surat penegasan persetujuan pembiayaan. Nah, apabila ini dapat dipenuhi, maka yang selanjutnya pemenuhan dokumen dengan penandatanganan akad, pengikatan
jaminan, dan pencairan pembiayaan. Apabila tidak dapat dipenuhi, maka pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut batal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai produk dan kodifikasi akad pada bank syariah. Apabila ada kekeliruan dalam hal penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.